ketika lo mabok 40 hari tuh 40 hari lo nggak nambah pahalanya, pahala sholat nggak diterima sama Allah. Kan? Tapi nggak, jadi yang gue tanya itu kapan lo mulai mabuk-mabukan begini? Gua kapan ya, gua lupa sih. Gua yang seingat gua itu udah lama ya, pasti udah lama. Ketika gua masih sekolah SMA. SMA. Oke. Sebenarnya begini bro, secara ilmu psikologi ya, karakter atau mindset itu terbangun umur 1 sampai 6 tahun tuh mempengaruhi 50%. Dari umur 6 sampai umur 8 tahun tuh nambah 30%. Jadi udah 80% karakter kita. Dan karakter 80% itu lo orang sebenarnya nggak berhubungan dengan ini kan. Tapi setelah 8 tahun sampai umur 17 tahun, lo SMA kelas berapa waktu itu? Umur berapa? 17 tahun. Iya, 17. Mulai itu. Iya. 17. Sampai 17 tahun itu 15%. Dan lo orang, kalian semua nih, dari umur 1 sampai umur 17, berarti kan secara karakternya itu mempengaruhi 80 tambah 15, 95. 95% karakter lo orang ini nggak terpengaruh sebenarnya dengan minuman. Cuman setelah dari 17 tahun ke atas itu cuma 5%. Bayangin, ini cuma mindset 5% doang. Bisa dirubah. Karena pada dasarnya 95% mindset atau alam bawah sadar dan lingkungan kalian gak mengajak ke sini. Sebenarnya bisa, bro. Tinggal bagaimana kalian ini sering-sering melakukan default factory setting. Sebagai seorang muslim, lo Islam kan? Gua boleh di komen ya. Ya. Boleh ditebak komen di bawah, gua Islam atau non Islam. Wah. Kalau lo agama? Waduh. Islam lah, Bang. Islam. Menurut lo nih, dia ini Islam apa bukan? Islam. Islam loh, Bang. Oh, Islam. 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 Islam banget. Oke. Lo pernah dapet nggak sih dulu waktu lagi SD ikut TPA mungkin, ikut belajar Islam lah, mungkin orang tua tuh sering ngomong gitu kan? Bu, kalau ini gua ada cerita lucu sih, Bang. Iya, gimana? Gua dulu pas kecil ketika gua ngaji tuh, Bang. Iya. Kalau gua kan ngaji kan lebih ke private sih, Bang. Oke. Karena kalau gua tuh kalau di rame-rame tuh gua nggak terlalu nyambung gitu, Bang. Oke. Jadi gua private lah, guru ngaji ke rumah. Hmm. Jadi ceritanya pas gua kecil itu gua sampai bener-bener jam itu gua puter, Bang. Supaya cepet, Bang, tuh ngaji, Bang. Sampai segitunya loh gua, Bang, dulu pas gua kecil itu kan. Udahnya dari situ guru ngaji gua sampai ngeluh, Bang, sama gua. Bu, ini anaknya kok jamnya diputer gitu dia. Ngomong nyokap gua kan. Iya. Waduh, Arvin ini nakal gini-gini segala macam. Dari situ, Bang, gua udah nggak mau ngaji lagi kan. Wah. Sampai guru tuh ngaji datang ke rumah, guru ngaji datang ke rumah. Aku beruberan gitu orang, Bang. Beruberan tuh. Saking gua nggak mau ngaji, Bang. Oke. Karena kan gua pas gua kecil gua hidup itu sama nenek gua, Bang. Soalnya kan ibu sama bokap gua kan kerja gitu, Bang. Okay. Sore dia pulang. Jadi untuk siang dan pagi itu gue lebih ke nenek kan. Jadi memang dari dulu guru TPA lu nggak ikut TPA, Nah. guru privat pun lu kerjain gitu kan. Tapi gini deh, nenek, kakek mungkin, kemudian bokap lu, nyokap lu, pernah nggak sih nyuruh lu untuk sholat? Bu sering itu, Bang. Lu juga? Lu ingat kayak itu kan? Ingat lah. Iya kan? Sekarang lu ingat deh? Sekarang ingat gua. Udah kepikiran ya? Udah. Lu udah punya masalah sama keluarga? Sedikit sih. Sedikit. Nah, jadi gini, kita diperintahkan sebagai seorang Islam ini sholat sehari 5 kali. Berarti mengadakan default factory setting itu sehari 5 kali, bro. Jadi mindset yang di benak kalian nih, di benak lu pada nih tentang minuman ini, kalau nggak minum nggak asik lah, nggak minum hampa lah, itu bisa kita rubah dengan sholat 5 waktu. Gue yakin itu. Karena disitulah defaultnya, disitulah kita benar-benar merubah alam bawah sadar kita. Kan sholat itu kan kalau dia husuk nih, Allahu Akbar, sampai benar-benar di gelombang theta, nyaman, tentram, fokus. Kalau orang itu meditasi biasanya kan. Nah,
umat Islam sehari 5 kali suruh meditasi untuk default factory setting itu. Menurut lo gimana? Bisa nggak ini kira-kira? Gini bang, kalau menurut gue bang ya, Nah, karena kan ya sejauh ini pun yang kita tahu pun ya kita banyak gitu loh bang, orang di luar sana pun dia bukan cuma orang, gue pun ketika gue sholat, gue tetap gitu loh bang, maksiat gitu loh. Istilahnya STMJ itu tadi lah bang, oke. sholat terus maksiat jojong. Oke, Nah itu gimana oke, tuh bang? oke. Sholat Kalau lo- tetap sholat kan? Kalau lo gimana nih? Tunggu nih. Gue pernah denger sih. Ya. Jadi emang sholat itu kan wajib nih. Oke, oke. Wajib, wajib. Gue pernah denger juga katanya, gue kan hobi nih minum ini. Oke. Kalau gue minum ini, sholatnya nggak diterima selama 40 hari. 40 hari. Jadi Ya. percuma dong gue sholat kan. Gue sholat terus gue Oke. nggak diterima. Ya Iya. ibaratnya kayak gimana ya? Kayak lu kerja, Mm-mm. tapi lu nggak digaji. Nah, Lu kerja Ngapain 40 gua kerja? hari tapi lu gak digaji gitu ya. Mendingan gue tidur-tiduran di rumah sambil minum. net tuh tadi kan? Oke. Iya, banyak sih orang yang mikir begitu. Kalau kita minum, kalau kita mabuk, 40 hari sholat kita nggak Allah terima. Tapi begini, harus dipahami tadi, lu udah katakan sholat itu wajib. Wajib itu apa sih? Pernah dapat lah ya wajib itu. Iya. Mengerjakannya mendapat Mendapatkan pahala. oke. Meninggalkannya Mendapat dosa. nah berdosa. Memang ketika lo mabuk 40 hari itu 40 hari lo nggak nambah pahalanya, pahala sholat nggak diterima sama Allah. Oh, kan? Tapi ini kalau 40 hari lo nggak sholat sama sekali, kayak tadi lo kata, buat apa gua kerja kalau gua nggak digaji, mending gua pulang aja. Lo bakal dipecat bro. Kalau lo nggak sholat 5 waktu 40 hari, sepakatan para ulama. Ini para ulama yang sepakat ya, bukan gua nih, bukan gua ngadain konferensi sama teman-teman gua sepakat gitu, bukan. Tapi para ulama sepakat, barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan faqad kafar, sungguh telah kafir, dipecat sama Allah sebagai umat Islam kalau nggak sholat terus menerus dengan sengaja. Jadi gini, kalau lu minum kemudian lu nggak sholat, bahkan bisa jadi KTP lu harus dirubah, jadi kafir, entah keluar dari agama Islam, lu masuk agama mana kayak kan itu seharusnya, kan sudah keluar dari agama Islam bro, Berarti nggak abis bisa ini- dapat jaminan surga gitu kan. Abis ini Wah. gue mau ke Disduk Capil. Ganti agama. Gara-gara konten gue ganti agama. Lah iya dong, biar jelas sekalian, karena umat Islam nggak boleh bro. Cuman ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban bukan di dunia, tapi di akhirat. Nah, pernyataan lu tadi, oke tadi kan, kata lu, gimana dengan orang-orang yang dia sholat 5 waktu jalan, tapi minum juga jojong, Jojong. kan gitu. STMJ. STMJ, sholat terus Maksiat jojong. maksiat jojong. Jojong. Nah, berarti ada yang salah bro dengan sholatnya. Salahnya gimana tuh bang? Kalau gitu kan, ya apa yang kita tahu saat ini kan sholat ya sholat gitu bang, Ya. niat sholat selesai. Ya, Terus sholat yang bener itu gimana gitu bang? Jadi Supaya gini. menjauhkan kita kan dari perbuatan seperti itu kan? pernah nggak coba diingat-ingat tadi? Dan gue yakin pernah lah orang dengerin. Karena sering khutbah-khutbah Jumat tuh disampaikan, atau orang tua juga pernah ngomong, inna sholata tanha anil fahsya'i wal Munkar. apa itu artinya? Apa tuh? Apa bang? Kayaknya lu tahu nih. Lu lebih bagus soalnya. Pernah dengar sih. Heeh. Jadi Sholat itu sholat itu meninggalkan. meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Wih. Islam ya Islam. Islam lagi ubah. Oke ya. Sholat itu meninggalkan perbuatan Keji dan munkar. dan munkar. Jadi kalau lo masih sholat tapi perbuatan keji masih lo lakuin, berarti nggak beres sama sholat lo bro. Karena kalau sholatnya itu berefek, pasti dia akan meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Nah, pernyataan lo tadi,
Setahu gua sholat mah tinggal Allahu Akbar, tutup salam, selesai. Jadi, permasalahannya lo pernah nggak sih pahamin tuh bacaan dalam sholat? Dalam iftitah ada yang make Allahu Akbar kabiro, ada juga beberapa ulama juga yang memakai Allahumma bait baini. Kita bahas dulu yang Allahumma bait baini deh. Ya Allah, jauhkanlah antara saya baini wa bainal khata, ya dengan dosa saya. Ya Allah, jauhkan antara saya dengan dosa. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat, nggak bakal ketemu kan, bro. Jadi kita minta sama Allah dalam sholat itu, ya Allah, jauhkan antara saya dengan dosa sejauh-jauhnya. Jadi kalau habis sholat masih melakukan perbuatan dosa, bisa jadi dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Iya nggak sih? Iya sih bang, bener Nah, sih. Gua ada juga lagi sampai nih nggak paham, yang Bang. yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini lebih gila lagi doa ini sebenarnya. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Habis sholat mabuk lagi misalkan. Di mana? Bullshit, omong kosong. Bohongin Allah. Allah dibohongin, lu bayangin kan? Di sholat dia ngomong, sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tapi setelah itu dia gunakan aktivitasnya untuk iblis. Lu punya pacar? Enggak bang. Oke, lu punya pacar? Kalau pacar enggak. Kekasih Cek banyak. di Instagram. Tapi kalau gua setia bang. Setia. Setiap tikungan ada. Nah, misalkan gini, lu bayangin perasaan setiap tikungan ada. Kalau lu ketemu sama pacar lu itu, lu bilang cinta, tapi di luar itu lu menduakan. Ini sama manusia, bisa jadi ketahuan, bisa jadi enggak. Tapi lu tahu kan, Allah tuh maha mendengar, Allah tuh maha melihat. Apa yang lu nyatakan, lu katakan I love you kan gitu ya, kepada Allah. Allah lihat, bener enggak ini? Dan Allah tahu. Dan sekarang juga Allah tahu tuh apa yang ada di dalam hati lu, Bang. Gue yakin hati lu berdetak-detak. Karena kalau orang-orang beriman mah, kalau hatinya masih merespon, ketika ngomongin Allah pasti bergetar hatinya. Sekarang gue pengen tanya sama lu, lu masih punya keimanan enggak nih? Hati lu masih bergetar enggak nih ketika disebut nama Allah? Ya. Jujur. Jujur. Dan semoga dengan kehidupan hati itu lalu bisa berubah. Karena kalau hati sudah mati, summum bukmun umyum fahum ya layak kilun ya. Benar enggak? Layar sih. Oh, layar jiwa. Gue getes. Oh iya, barangnya bagus kan gitu ya. Sip berarti barang tadi bang. Tuh. Cocok berarti ya. Layak kilo, layar jiun kan aja kan. Ini sebenarnya baru aja ada terdetak dalam hati lo keimanan gitu kan, kehidupan hati lo. Kemudian apa yang ada dalam alam bawah sadar lo dibangun. Gue yakin kayaknya sih keluarga lo keluarga orang soleh nih. Dari tadi gue cek kan, gue sering tes beberapa ayat dan lo hafal. Gue yakin keluarga lo sebenarnya mendidik lo dengan keislaman sebenarnya. Cuma gue nggak tahu permasalahan apa sampai akhirnya sejauh ini. Dan gue yakin ketika hati itu masih bisa merespon pembicaraan-pembicaraan tentang Allah, berarti hati itu masih hidup. Karena kalau sudah mati tadi, summum bukmun, Allah telah apa namanya? Allah telah tutup penglihatan, pendengaran dan hati. Dan mereka udah nggak bisa lagi berpikir. Iya. Berpikir tentang Allah udah nggak bisa lagi, bro. Kalau telinga lu tentang kebenaran udah lu tutup, mata lu tentang kebenaran udah lu tutup, dan hati lu masih lu tutup. Mungkin sekarang mata lu masih menutup itu kebenaran. Telinga lu mungkin masih gitu kan, menutup kebenaran. Tapi alhamdulillah hati lu udah terbuka tadi kan. Dan semoga dengan itu keislaman itu masuk, kemudian lu coba dengan sholat, bisa, insya Allah bisa. Gue yakin lu pasti bisa. Tapi gini, Pak Ustadz. Ya, Saya panggil Pak Ustadz aja ya. Oke, boleh dah.
kan gue pernah dengar semua itu kan atas kehendak Allah. Oke. Ya, mungkin gue begini juga atas kehendak Allah dong. Oke. Iya kan? Betul nggak? Oke. Sepakat Betul gua. nggak? Sepakat Oke, gua, Bang. Oke, gini. Oh, gimana tuh? Gini. Kita kembali ke berfitrah ya. Di dalam hadis Arba'in yang keempat. Ya, hadis Arba'in An-Nawawi ini hadis pilihan. Cuma 42 hadis pilihan. Jadi isinya itu benar-benar menjawab perkara manusia. Semoga ini menjawabi pertanyaan lu tadi kan. Kullukum yujma'u fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Setiap kalian di dalam perut ibu kalian 40 hari berupa air mani, 40 hari berupa segumpal darah, 40 hari lagi berupa segumpal daging. Kemudian wa yursalul malaikah, kemudian diutuslah malaikat mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Yang ruh tadi sudah ditanya oleh Allah, apakah aku adalah Rabbmu? Setiap manusia mengatakan qalu bala syahidna. Maka mereka ditiupkan. Setelah ditiupkan, diadakan perjanjian. Sudah ajan nih. Sudah ajan. Kita stop dulu ya bentar ya. Boleh. Ya kan, boleh kan? Ya, Kita dengerin, sholat dulu. kita resapin dulu. Boleh, Udah boleh. azan soalnya. Wah. Gue main sholat, Gua main sholat. terus gue dihujat gitu sama masyarakat kan. Gini, Sholat bro. gini doang, nanti lagi Gini, masalah doang. Ya. Lo sholat untuk siapa sih? Gue sholat untuk gue dong. Ya, untuk diri Diri lu, untuk kebaikan tadi kan. Dan tujuan dalam sholat itu ikhlas nggak karena Allah.